Yang saya hormati guru saya tercinta, Profesor Dr. Ahmad Satori Ismail, para pembicara, Ustadz muda yang luar biasa, Ustadz Salim Afillah, kemudian Ustadz Hernawan, juga pembawa acara Pak Robi, seorang pakar ekonomi yang luar biasa, serta asatid dan ustadzat semuanya. Berbahagia sekali saya bisa silaturahim dengan ibu bapak sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Karena waktu kita yang sangat sempit, baik kita langsung saja. Kenapa kita ini setiap kita harus bisa mencari penghasilan dengan tangan kita sendiri, terutama dalam dunia usaha, ya, dalam dunia bisnis. Karena bisnis itu bukan pekerjaan sulit. Yang sulit itu pikiran kita yang mengatakan itu sulit karena itu tidak diturunkan oleh orang tua kita. Yang diturunkan oleh orang tua kita adalah menjadi pekerja atau menjadi karyawan. Doktrin dari orang tua kita adalah sekolah yang baik, cari nilai yang bagus, setelah itu cari universitas unggulan, kamu jadi sarjana, setelah itu melamar kerja di perusahaan yang mapan dan baik, titipkan nasib kamu sampai kamu pensiun, nanti di akhir kehidupan kamu bisa menikmati uang pensiun. Itu panjang sekali nasihat yang turun-menurun dari orang tua kita. Sementara kawan-kawan kita yang WNI keturunan, doktrin itu tidak seperti itu. Ya, doktrin itu adalah doktrin menjadi pengusaha. Ketika sedang ada di dalam perut, oleh ibunya sudah dibawa ke pasar, ke toko, berdagang, negosiasi, berbisnis, tawar-menawar. Maka wajar kalau di dalam pikirannya, dalam kehidupannya, sehari-hari mereka kemudian menjadi pengusaha. Jadi sebetulnya menjadi pengusaha bukan pekerjaan sulit, pekerjaan mudah saja. Cuma nasibnya mungkin kita ini didoktrinnya oleh orang tua kita menjadi pekerja, sementara kawan-kawan kita itu menjadi pengusaha. Maka terbentuklah karakter, sikap, attitude, mindset itu menjadi mindset pengusaha atau mindset pekerja. Padahal menjadi pengusaha itu 95% ditentukan oleh mindset, 5% oleh technical skill. Tidak perlu kita tahu bagaimana caranya kita membuat rumah sakit, ya, itu 5%. Yang kita harus tahu bahwa kita akan punya rumah sakit, yakin akan punya rumah sakit. Tidak perlu tahu kita caranya bagaimana membuat peternakan, yang harus kita tahu bahwa kita akan punya peternakan. Itu namanya mindset. Baik, kita langsung aja Pak Robi dibantu ditampilkan slide-nya, biar kita lebih cepat. Baik, next. Iya. Nah, selanjutnya saya ingin mengambil dari Abdullah bin Mubarak. Ditanya, kenapa masih juga berbisnis dalam kesibukan menjadi seorang ulama? Beliau menjawab dengan enteng, aku berbisnis untuk menjaga kehormatan para ulama agar mereka tidak terbeli oleh para penguasa. Jadi hari ini banyak sekali kita melihat contoh dengan mata telanjang, ada ustadz-ustadz, ya, para ulama, para penceramah atau ustadz-ustadz yang akhirnya terpaksa berdiam karena sudah terbeli oleh para pemilik uang, pemilik modal, atau lebih tinggi lagi oleh para penguasa. Maka kenapa para ustadz, asatid, dan ustadzat itu sebetulnya lebih bertanggung jawab untuk menjadi pengusaha sukses. Karena nikmal malus salih, ya, biadin rajulin salih. Uang itu akan terasa manfaatnya kalau sudah ada di tangan orang-orang yang soleh. Apalagi uang itu banyak sekali. Ini ceritanya akan lain. Next. Ya, selanjutnya. Ya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku melihat orang-orang asing mulai banyak menguasai perdagangan, sementara kalian meninggalkannya karena telah menjadi pejabat di daerah dan mendapatkan ganimah, karena sudah menjadi wali kota, sudah menjadi bupati, sudah menjadi gubernur di daerah masing-masing, ya, dan mendapatkan ganimah dari itu semua. Maka beliau mengatakan, janganlah kalian tinggalkan perdagangan, nanti laki-laki kalian bergantung pada laki-laki mereka, dan wanita-wanita kalian bergantung pada wanita-wanita mereka. Menurut saya, ini adalah wawasan yang sangat luar biasa sekali dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab
tentang berdagang, dan tidak mungkin beliau menyampaikan ini kalau beliau tidak punya pengalaman dalam dunia dagang, ya, dan apa manfaatnya serta efeknya itu mesti beliau itu tahu. Ya, berikutnya, next. Nah, oleh karena itu mengapa berbisnis sekarang ini jauh lebih diperlukan daripada masa lalu. Ini saya ingin berbagi dengan Ustadz dan Ustadzat, Ustadz dan Ustadz sekalian. Jadi saya umur 30-an, dulu saya sering ceramah, tetapi mulai tersinggung ketika saya habis ceramah dikasih amplop, kemudian dibuka amplopnya kosong. Kemudian saya pulang saja, ternyata tiba-tiba ada motor mengejar saya dari belakang, menyetop saya. Ya, kemudian saya kaget, siapa ini orang? Ternyata dia bilang, Ustadz mohon maaf, boleh ditukar amplopnya? Oh, itu dalam hati saya teriris sekali gitu. Sangat terluka sekali. Sejak saat itulah saya berpikir, saya tidak boleh bergantung ya hal yang kayak begini, walaupun boleh dan halal, tetapi terus terang saya sebagai dulu penceramah juga merasa terganggu sekali ya dengan apa yang disebut ini. Makanya saya memutuskan saya harus berdagang waktu itu. Next. Nah, sekarang kita lihat berikutnya, slide berikutnya. Udah tadi ini ke belakang. Susahnya, nah, kita lihat ya, kenapa berbisnis saat ini jauh lebih dipentingkan, bahwa dunia kita ini berubah, para ustadz, asatidz, dan ustadzat semuanya. Dulu di era industri itu orang kaya banyak, orang miskin banyak, orang kaya sedikit, orang miskin sedikit, kelas menengah banyak. Rata-rata semuanya menjadi pekerja. Maka waktu itu anak-anak lulusan ITB, lulusan Eropa, Amerika menjadi favorit kejaran dari perusahaan-perusahaan besar. Tetapi dengan diketemukannya internet, dunia berubah tiba-tiba, yaitu kelas menengah ini menjadi sedikit sekali. Orang dari kelas menengah ini sekarang ini lari, sebahagian ke atas menjadi orang kaya, sebahagian ke bawah. Jadi zaman sekarang ini orang kaya banyak, orang miskin banyak, kelas menengah itu menyedikit. Lari kelas menengah ini sebahagian ke bawah, sebahagian ke atas. Pertanyaannya kita, kaum muslimin larinya kemana? Kebanyakan ke atas atau ke bawah? Ya, ini adalah zaman sekarang. Kenapa? Karena sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya mesin, internet, dan segala macamnya, terjadi pengurangan pegawai yang sangat dahsyat. Misalkan sekarang sudah merasakan jalan tol saja, kita bayar sudah tidak pakai orang. Kemudian pabrik-pabrik sudah pakai mesin. Sistem IT dulu saya di perusahaan saya, dengan diberlakukannya SK 1822, itu saya tidak membutuhkan hampir 50% pegawai lagi. Apa itu sistem IT diberlakukan? Luar biasa. Nah, sekarang ini, Astra Motor itu, kalau sistem IT-nya bagus, itu bisa memproduksi motor 5.000, mati saja. Sistem IT-nya langsung hanya bisa memproduksi 500 buah. Itu arti sistem IT, itu menggerus kebanyakan orang, sehingga jangan heran sekarang anak-anak kita lulusan ITB, lulusan UI mengalami kesulitan mencari pekerjaan karena memang kelas menengah ini mulai hilang, mulai menyedikit gitu. Ya, wilayah yang dikejar oleh banyak orang. Next. Nah, persoalannya adalah sistem pendidikan kita ini didesain untuk mencetak kelas menengah. Ini yang kemudian menjadi persoalan besar. Minimal untuk umat. Kita ini dai, kita ini ustadz, murabi, guru, pembina, ya. Kebanyakan mereka umat ini akan datang kepada kita mengeluh, ya. Tetapi persoalannya kita sebahagian dari masalah itu. Kita akan kesulitan menolong orang lemah kalau kita aja lemah. Makanya kita ini sebagai para guru, murabi, harus lebih kuat imannya, lebih kuat rezekinya, dan yang lain-lainnya. Nah, persoalannya adalah, ini ke depan, kalau kita tidak cepat shifting dari kata Ustadz Salim, ini akan berat, ya, terutama shifting pola berpikir, mindset, dan yang lain-lain. Kita akan menghadapi masalah yang sangat besar. Itulah yang kemudian saya berkeliling dari ujung ke ujung, dari Papua sampai ke Indonesia Timur,
hanya untuk melatih anak-anak kita bagaimana berbisnis, dan hasilnya alhamdulillah luar biasa. Ada yang pengusaha cukup bagus, bertahan di 30 miliar omsetnya, sekarang sudah 160 miliar. Ada yang di PHK, kemudian sekarang menjadi bersyukur di PHK. Saya kalau nggak di PHK, Ustadz katanya, saya tidak mengerti, mungkin saya bertahun-tahun di situ terus. Sekarang saya kebeli mobil BMW, kebeli mobil Innova, katanya gitu. Jadi sebetulnya seperti di awal pembukaan, jangan berpikir bahwa kita berbisnis itu sulit. Yang sulit itu pola berpikir kita aja, mindset kita aja yang membuat sulit itu. Karena kalau sulit, nggak akan ada manusia yang mengerjakannya. Gitu. Next. Ya, selanjutnya. Nah, masalah lain adalah sekarang terjadi perampokan uang lewat sistem moneter. Ini ustadz-ustadz mungkin kita harus menyadari betul. Kenapa? Apa maksudnya? Begini, hari ini yang ada di kita bukan uang, tapi mata uang. Baru dikatakan uang kalau pemerintah menyimpan 10 triliun emas senilai 10 triliun, baru pemerintah itu mencetak uang sebesar 10 triliun. 1971, Presiden Richard Nixon mencabut jaminan emas atas uang, maka berubahlah sekarang ini menjadi mata uang, bukan lagi uang. Masalahnya adalah sederhana. Kalau sekarang gaji kita 10 juta rupiah, tiba-tiba tahun ini pemerintah mencetak uang 2 kali lipat, maka sesungguhnya uang kita itu ya nilainya hanya tinggal 5 juta rupiah. Bukan lagi 10 juta rupiah. Kenapa? Ya, karena sesungguhnya kekayaan tidak bisa berubah dengan dicetaknya uang. Dicetak uang itu menurunkan nilai uang, itu yang disebut dengan inflasi. Gitu. Nah, persoalannya gini, gaji kita kan tidak turun 10 juta. Iya, tapi tiba-tiba harga-harga naik. Itulah yang disebut dengan perampokan uang. Ya, dengan sistem moneter ini. Akibatnya istri kita marah-marah. Ya, atau minta uang lagi. Kenapa nggak cukup? Kata kita, kamu boros. Padahal bukan boros, tetapi memang terjadi inflasi, harga-harga naik, sementara gaji kita tidak naik atau penghasilan kita tidak naik. Itulah kenapa resikonya kita dengan seperti itu. Tetapi sistem moneter sekarang ini sangat menguntungkan pengusaha. Kenapa? Misalkan begini, saya pinjam uang 50 miliar ke bank. Untuk apa? Untuk membuat rumah sakit. Ya, kemudian tiba-tiba pemerintah mencetak 2 kali lipat uang. Sebetulnya utang saya hanya tinggal 25 miliar. Tapi kan tetap 50 miliar. Iya, tetapi biaya kesehatan naik. Artinya biaya kesehatan naik 2 kali lipat, sementara cicilan ke bank tetap. Ya, jadi sistem moneter sekarang ini lebih menguntungkan pengusaha. Jadi ibu bapak sekalian jangan heran kalau orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Kenapa ini semua terjadi? Saya bilang tadi sistem keuangan kapitalis ini sangat tidak menguntungkan, sangat tidak adil. Nah, jangan heran kalau kekayaan seorang pengusaha cepat sekali berlipatnya. Itu yang sangat luar biasa ya. Itu perampokan uang oleh sistem moneter. Oke, next. Waktunya nih ya. Nah, sementara juga ini problem Indonesia. Ya, 2% keluarga ultra kaya ya menguasai 50% kekayaan Indonesia. Dan pertanyaannya adalah siapakah 2% itu? Apakah ustadz-ustadz di IKD? Kalau ustadz-ustadz di IKD pasti kita akan bahagia sekali. Ya, semuanya sudah bisa kita jawab. Ya, itulah yang kemudian 2% ini kalau orang-orangnya tidak baik membuat kerusakan di muka bumi. Itu. Kalau 2% ini adalah orang-orang yang bukan Islam dan tidak suka kepada Islam, itu kemudian Islam yang akan menjadi repot. Gitu. Kalau 2% ini adalah mereka militan-militan dan kemudian kaum muslimin itu miskin, dengan mudah mereka dipindahkan agamanya sesuai dengan uang mereka. Gitu. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Gitu. Makanya ada pendapat itu 10% manusia di dunia ini menguasai 90% uang. Itu. Atau
90% manusia di muka bumi ini berebut terhadap 100%, terhadap 10% uang. Ya, bisa kita bayangkan kenapa ada orang yang super kaya sekali. Ya, ini jangan dilihat dari cuman kita dengan pandangan yang sinis, tetapi sistem sekarang ini memungkinkan berbuat seperti itu karena tidak adil. Nah, kita bagaimana memanfaatkan itu saja yang paling penting. Jadi kita kalau ada gelombang besar di laut itu, kita bisa mengendalikan itu kita kalau kita berselancar itu harus pintar memanfaatkan, mengendalikan gelombang. Jangan kemudian kita mencaci maki gelombang karena kita belum bisa berbuat apa-apa. Kecuali nanti kita bisa mengubah gelombang itu dengan situasi yang baru sesuai dengan kemampuan kita. Baik, next. Nah, dakwah sekarang ini membutuhkan pengusaha-pengusaha besar yang ikhlas dan soleh. Saya mohon maaf sekali, ini bukan istri kedua saya, ini anak saya yang satu-satunya perempuan. Jadi dakwah ini membutuhkan pengusaha-pengusaha besar yang ikhlas dan soleh. Nah, persoalannya, ibu bapak sekalian, para asatidz dan ustadzat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kebanyakan aktivis Islam, kader-kader dakwah ini sama dengan orang lain. Berbisnis karena ingin kaya, berbisnis karena ingin punya uang. Sepanjang kita niat itu seperti itu agak sulit, agak susah gitu. Ingatlah bahwa perang Mu'tah itu kaum muslimin hanya 3.000, kemudian melawan Romawi jumlahnya 200.000. Otak manusia, akal manusia tidak akan pernah bisa bermain walaupun bagaimana. Tetapi kenyataannya kaum muslimin menang. Kaum muslimin gugur 12 orang, mereka mati 20.000 orang. Perang dengan mereka itu pada tahun 8 Hijriah. Perang dengan mereka diulangi lagi tahun 13 Hijriah yang disebut Perang Yarmuk. Sekarang jumlah kita 46.000, jumlah mereka 240.000 orang. Dan mereka musnah, hanya tersisa sedikit orang-orang yang menyelamatkan Heraklius lari ke Istanbul. Ya, itu luar biasa. Sejarah mengatakan bahwa kita tidak pernah bisa menghadapi dua front, ilmu militer nih, dua front besar secara bersama-sama. Napoleon Bonaparte kalah ketika dia menggelar dua perang besar. Kemudian Hitler juga kalah. Tapi Abu Bakar yang diteruskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu langsung membuka dua front melawan Persia dan melawan Romawi. Kita kenallah perang Qadisiyah. Dan jumlahnya tidak pernah lebih besar. Ya, kita mengenal Al-Muthanna, kita mengenal Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lain-lain. Dan ternyata dua kerajaan ini runtuh, tidak ada nilai. Kalau kita lihat kenapa ibu sekalian, karena mereka yang sangat luar biasa. Niat mereka bukan untuk kekuasaan, bukan ingin menjadi wali kota, bupati, bukan ingin jadi presiden, ya, bukan itu semua. Niat mereka adalah satu, ya, mereka ingin syahid. Makanya waktu perang Mu'tah itu ketika sampai di Ma'an, mereka melihat 200.000, rapatlah sahabat itu sampai seharian, dan akhirnya mereka bingung, apakah kita akan mundur karena mereka banyak. Akhirnya Abdullah ibn Rawahah menyampaikan, kita datang ke sini bukan karena jumlah mereka banyak atau kita sedikit. Kita datang ke sini untuk membela kemuliaan Islam yang telah memuliakan kita yang dulunya kita adalah orang terhina. Oleh karena itu, kalau jumlah mereka sebanyak itu dan kita sedikit, ini kesempatan kita untuk mati syahid. Kata beliau, maka majulah, ya. Dan akhirnya maju. Dan Abdullah ibn Rawahah sendiri kan pemegang panji ya setelah Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, kemudian baru Abdullah ibn Rawahah. Dan Abdullah ibn Rawahah itu ketika memegang panji itu dia sempat deg-degan. Akhirnya dia membacakan syair yang sangat terkenal. Wahai jiwa, ya, turunlah kamu dalam keadaan senang atau benci. Jangan perhatikan dan pedulikan kata-kata orang. Yang aku tahu kamu tidak takut mati dan kamu ingin syahid. Maka beliau turun dan akhirnya beliau meninggal. Ya, orang-orang seperti ini yang dulu. Makanya menurut saya, ya, ini kalau kita mau bisnis maju, tujuannya bukan untuk kaya, bukan untuk menjadi pengusaha. Tujuannya satu,
ya kita ini mengabdi kepada Allah dengan kekayaan. Makanya saya katakan saya bukan ahlinya menjadi wali kota bupati, tapi kalau saya mengerjakan pekerjaan sosial dan bisnis, ya saya punya pengetahuan yang cukup, ya fokus di situ sampai besar dan terus besar. Kenapa? Karena hari ini asatidz dan ustadzat semuanya Islam membutuhkan kita, maka berperanlah di bidang masing-masing dan jangan sekali-kali kita tergoda. Karena saya juga melihat banyak ustadz ternyata gagal ketika menghadapi uang, ya. Dia juga sama aja perilakunya gitu ketika menghadapi uang. Ya, ini yang mungkin ini buat saya, ya kita perlu evaluasi diri. Kenapa kaum muslimin tidak menang? Kenapa kita tidak menang? Jumlahnya sudah ratusan ribu. Yang Mu'tah 3.000 menang lawan 200.000. Karena tadi niat kita bukan untuk kekuasaan, bukan untuk uang. Niat kita adalah tegaknya agama Allah. Next. Daripada hanya sekedar bekerja untuk membuat diri kita semakin kaya, kita harus mulai membiasakan diri, memikirkan bagaimana memperkaya orang lain sambil kita memperkaya diri sendiri. Jadi, kayakan orang lain sambil kita memperkaya diri sendiri. Jangan buat orang lain miskin, kita sendiri dan kaya. Kalau orang-orang banyak yang kaya, Masya Allah, tabarakallah, kita akan gagah, kita akan menang Islam dengan harta kita. Maka kita butuh hari ini Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan yang lain-lain yang baru yang kita hadirkan. Saya pikir ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.